Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimin wal muslimat. Al-Fatih. Warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum wa akhrim lahum wa 'alal jannati masahum. Rabbi al-hadza. Pinang Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Iqra barong-barong lantai nang di Pulau Jawa nama IKAPI. Sebagai sekjen Nambo mewakili seluruh alumni yang ada baik di rantau pun di kampung. Sebenarnya Ambo baru tadi diminta oleh Pak Ketua Panitia sebetulnya lagi pulang diminta kata sambutan mewakili Burung Zaman MAG. Jadi kata Pak Guru Ambo Munaryo dulu waktu di pasar Ambo kan angkatan kagu. Beliau pernah memberi semangat bagi Ambo. Balihu ani walau ayat, sampaikanlah oleh Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Pesisir Selatan, Bapak Darmadi. Yang sama kita hormati Bapak Kemenak, Bapak Abrar beserta rombongan. Saya menitip, mama menitip banyak anggota awak di Jakarta itu yang terdaftar, ya kan? Silakan nanti diapakan dengan secara baik. Sebagai ide gagasan lahirnya Pondok Pesantren Iqra ini dapat dinikmatinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Bapak Bupati dan Bapak Kemenak yang berbahagia. Kondisi ruangan inilah yang setiap tahun kami laporkan, khususnya yang tahun yang pertama ini, ya kan? Karena belum terjamah. Alhamdulillah kabar-kabarnya, informasinya Pak Arjen, kemudian Pak dari Sios sudah berusaha bagaimana untuk terjadinya perubahan pada ini. Umat muslim seluruh dunia yang kami hormati, Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan diwakili Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan Bapak Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2, terkhusus kepada daerah kita Barong-Barong Lantai. Yang kami hormati Bapak Kepala Kemenak berserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan bahwa kegiatan milad ke-33 rencananya Pondok Pesantren akan melaksanakan di yang ke-32. Tetapi terkendala kita karena COVID-19 merebak di tahun 2020. Dan kami juga berharap kepada panitia nantinya untuk melaksanakan prokes ketat karena masih berada di zona-zona yang belum nyaman bagi kita. Jadi kita berharap mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita sama-sama berdoa di tahun 2022 atau di bulan ini COVID-19 lenyap dari negara kita yang kita cintai ini. Pesantren ini 1 kali 24 jam, apalagi pondok pesantren kita punya asrama. Tapi seperti Bapak Asisten, Bapak Ketua Dewan beserta seluruh stakeholder kita lihat kita masih minim sarana dan prasarana. Imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq
basyiran wa nadhiran. Sekarang lahirnya pondok pesantren itu lebih tua dari negara kita ini. Ada pondok pesantren yang lahirnya tahun 1800-an, ada yang 1900-an. Banyak pesantren-pesantren ya, seperti Sumatera Tawali, MTI Canduang, Parabe, dan lain-lainnya itu lebih tua dari negara kita. Pergerakan untuk merebut kemerdekaan ini, kalau kita melihat di dalam catatan sejarah negara kita, itu diawali oleh para ulama-ulama yang punya murid-murid yang mereka ajar di surau-surau mereka, menyebarkan ajaran Islam dan mengobarkan semangat kemerdekaan. Karena itu, di dalam kehidupan bernegara kita, posisi pondok pesantren itu sangat strategis. Di 2019 kemarin telah dilahirkan oleh pemerintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren. Dahulunya pondok pesantren ini melakukan proses belajar mengajar secara halaqah, sebagaimana disebut oleh Buya Ketua Yayasan tadi. Halaqah di surau-surau, mengaji berkeliling duduk bersila, membuka kitab-kitab kuning. 33 untuk pondok pesantren Iqra Barung-Barung Melantai. Teriring dengan doa, semoga pesantren Iqra Barung-Barung Melantai ini semakin maju dan semakin terasakan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat di pesisir selatan, di Sumatera Barat, dan umumnya di negara kita. Itu baru satu santri kita yang lulus tahap awal penerimaan beasiswa santri berprestasi, namanya program Kementerian Agama. Kita mengusulkan ke Kementerian Agama Provinsi dan itu diseleksi oleh tim pusat. Dan juga ada program untuk Timur Tengah. Kebetulan tahun ini anak kita tidak ada yang ikut ya. Baru diumumkan kemarin. Indonesia meluluskan 2000 calon mahasiswa ke Timur Tengah. Kita berharap peluang-peluang ini juga kita manfaatkan untuk santri-santri kita di pondok pesantren Iqra ini. Yang kelima, terakhir yang menentukan poin penting peranan ini adalah input pondok pesantren kita. Anak-anak yang akan kita didik di sini adalah anak-anak yang memang ingin belajar agama dari hatinya dan bukan terpaksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi dan lagi kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada sudah menjelang siang, Pak, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan masih bisa bertahan di tempat kita ini di Pondok Pesantren Iqra. Wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kita acara perayaan milad yang ke-33. Jadi sudah cukup lama pesantren Iqra kita ini. Saya lihat, saya juga tahun kemarin sebelumnya juga ke sini. Perkembangannya tadi ada yang mengatakan sudah jauh kemajuan, tapi saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya, mohon maaf, masih dalam keadaan memprihatinkan juga. Ini tanggung jawab kita bersama. Apalagi kita wakil rakyat di sini, banyak dari dapil kita ini. Dari provinsi ada 2, yang khusus di kecamatan kita ini itu 4 orang. Malam ketua lagi ya. Ada Kanda Mahmud Yusrizal, Robi Binur, Pak Tan Kiame. Jadi ini tanggung jawab kita semua
untuk memajukan pesantren kita ini. Ulama-ulama yang betul-betul taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan hafiz-hafiz Quran. Karena kita berharap satu kampung itu harus adalah satu orang hafiz Quran supaya kampung kita itu Allah berkahi. Kita berharap supaya hadir satu orang penghafal Quran 30 juz, dan kalau ulama kita niatkan sebanyak-banyak mungkin di daerah kita ini. Jadi kata Kepala Kemenak tadi bilang ada beberapa hal yang ada 5 yang untuk memajukan pesantren kita. Saya juga tadi sudah ada catatan pertama untuk memajukan pesantren kita ini, luruskan niat kita dulu Pak dalam membangun pesantren kita ini. A'malu binniyat, amalku bergantung niat. Apa niat kita untuk membangun pesantren ini? Apa kepentingan pribadi kita? Apakah kita hanya mencari kehidupan di sini? Kalau niat kita baiklah, Allah berkahi. Allah sudah janjikan intang surah yang surkum, siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong orang-orang yang menolong agama Allah, pasti akan selamat. Niat saja kita dulu Pak, kita sudah dapat amal ibadah. Makanya tadi luruskan niat kita dulu. Yang kedua itu dalam penerimaan santri di sini kita berharap betul-betul kita memang orang-orang yang berkeinginan tinggi masuk pesantren kita ini. Memang niatnya untuk menuntut yang serius. Nah itulah kalau kita mau menyati dia masuk ke pondok pesantren kita ini, harus dengan niat yang tulus dulu masuk. Karena masuk pondok itu banyak lah, setannya juga tinggi Pak. Bilang tadi kalau bisa betul-betul pendidik yang bermutu, yang berkualitas bagus Pak. Biarpun kita menggajinya dengan gaji yang tinggi, tapi memang bagus kualitasnya, memang mencerminkan pendidik-pendidik yang melahirkan nantinya anak-anak santri yang bagus, memang idola oleh murid-muridnya. Kalaulah pimpinan, kalaulah seorang guru jadi idola oleh anak-anaknya dan murid-muridnya, maka murid-muridnya akan bertahan untuk belajar, untuk bisa belajar bersama di sini, lebih menghargai guru-gurunya. Dan semua ini Pak yang kita sampaikan tadi itu tidak terlepas dari anggaran. Soalnya kita tahu Pak pimpinan tadi bilang anggaran kita di sini alhamdulillah tadi ada bantuan, dan juga kita di DPRD Pak, mohon maaf Bang Yos juga sudah bercerita tadi, kami baru periode ini yang mengusulkan kegiatan kami, baru periode ini yang 2020 kemarin itu anggota dewan yang lama, bukan kami. Yang periode ini baru kita yang mengusulkan, tapi karena keadaan 2 tahun belakangan, Pak Asisten juga tahu, Pak Kadis, seluruh kita sudah di pemerintahan juga sudah tahu itu refocusing anggaran kita Pak. Jadi banyak yang di-cut kegiatan-kegiatan kita, banyak yang di-loskan. Jadi mohon maaf, bukan tidak ada perhatian. Jadi untuk itu kita ini dengan politik Pak, mohon maaf ya, jangan libatkan. Nanti kita ada pemilihan kepala daerah, jangan kita gini, ada mendukung. Netral aja kita Pak. Kalau pesantren kita mendukung, siapapun yang maju kita dukung, siapapun pimpinan kita dukung. Ya, diharapkan begitu Pak, supaya kita netralitas kita dijaga di pondok pesantren kita ini. Jangan kita libatkan pesantren kita ini ke dalam area politik. Tidak bagus Pak, agama dilibatkan dalam politik. Dan kurnia beliau kepada kita bersama, alhamdulillah sampai siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama menghadiri acara milad yang ke-33 Pondok Pesantren Iqra di Kenagarian Barengbang Berantai ini. Selawat bering salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan beserta anggota DPRD khususnya Dapil 2. Seterusnya yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan beserta jajarannya.
menyampaikan kepada pimpinan dan kita yang hadir pada kesempatan ini untuk menyampaikan selamat mengikuti milad ke-33 tahun 2021 Pondok Pesantren Iqra di Kecamatan Koto 11 Tarusan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sudah banyak baik laporan daripada panitia, kemudian sambutan-sambutan, namun kami hanya menyimpulkan bahwa apresiasi yang tinggi kepada Pondok Pesantren Iqra, tetapi tadi juga disampaikan oleh Bapak Ketua yang di bidang keagamaan minimal hafiz Al-Quran kepada Ustadz dan Ustazah Sivitas Akademika di tahun-tahun kedepannya. Ini memang perlu kita munculkan dari Pondok Pesantren Iqra ini. Kalau di bidang olahraga, alhamdulillah. Di bidang kesenian, alhamdulillah. Namun prestasi yang perlu kita tonjolkan adalah di bidang keagamaan, yaitunya hafiz Al-Quran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung dari kelancaran proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Al-Iqra ini, barangkali sudah disampaikan laporan oleh pimpinan pondok. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mencarikan sumber dana dan memajukan serta melengkapi kelengkapan-kelengkapan yang ada di pondok pesantren ini, sehingga dari segi SDM, dari segi sarana dan prasarana, serta dari segi peminat yang barangkali mungkin bukan hanya dari Kenagaran Barong-Barong Belantai, bukan hanya dari Kecamatan Koto 11 Tarusan, tetapi juga dari pesisir selatan dan luar Kabupaten Pesisir Selatan. Tadi Bapak Ketua juga sudah menyampaikan bahwa pengalaman beliau yang punya teman satu keluarga secara berduyun ikut memajukan pondok pesantren di Kota Padang. Ini juga ada teman kita Ali yang barangkali juga merupakan pegawai Pemda Pesel sebelumnya, sudah pindah ke Kota Padang. Di luar jam dinas beliau sudah berkiprah di pondok pesantren tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Pak. Izin Pak, kami dari TV Hijrah Tarusan mau nanya, sedang liputan kegiatan yang dilaksanakan oleh Iqra dalam rangka milad Pak. Gimana pendapat Bapak terhadap milad dan harapannya Pak? Ya, terhadap milad kita sangat apresiasi sekali ya. Acaranya dari awal sampai bisa sambutan-sambutan dari baik Bupati, Forkopimda kita tadi. Alhamdulillah acaranya lancar dan cukup meriah ya. Dan harapan kita kedepannya bagaimana milad pesantren kita ini lebih maju ke depannya, lebih banyak beraktivitas, menaikkan ulama-ulama yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang menjadi ikonnya daerah kita di Bang Belantai khususnya dan kesehatan pada umumnya. Baik Pak. Makasih Pak. Izin Pak Wali. Siap. Mau nanya Pak Wali, kan ini wilayahnya wilayah Pak Wali Barong Belantai Selatan ya. Alhamdulillah siap. Dan juga dihadirin tadi udah wali-wali yang Barong Belantai gitu Ya. kan. Saya mau nanya, izin kami dari TV Hijrah Tarusan mau nanya pertama, pandang Pak Wali terhadap milad kita gimana nih? Yang kedua, harapannya untuk Pondok Pesantren Iqra. Ya, pandangan kami tentang milad ini alhamdulillah sangat luar biasa. Dengan tetap protokol kesehatan tetap utama. Acara sangat luar biasa, susunan panitia, kegiatan luar biasa bagi kami. Mudah-mudahan bisa untuk tahun ke depan yang ke-34 mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Jauh lebih baik dari ini. Amin. Untuk program Maika, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama menginginkan nantinya pondok pesantren ini menjadi prototipe melahirkan hafiz-hafiz Al-Quran, ustaz-ustaz yang berkualitas nantinya, terkhusus di Kabupaten Pesisir Selatan. Baik Pak Wali, bagaimana dengan masyarakat Pak Wali? Dukungannya? Alhamdulillah masyarakat Bangun Selatan terkhusus ya di Kenagaran Barong-Barong Belantai ini, Barong Belantai Selatan, masyarakat sangat antusias. Mulai dari pertama awal itu untuk
menyekolahkan anak-anak masyarakat di sini. Jadi peran serta masyarakat Pondok Selatan sangat kami apresiasi. Perantau ada nggak boleh? Perantau alhamdulillah, perantau selaku stakeholder pada pondok pesantren itu sumbangnya sangat luar biasa, baik dalam bentuk materi maupun moral. Salam. Pak Ketua, izin mau nanya, gimana pandangan Pak Ketua terhadap kegiatan milad Pak Ketua? Ya, alhamdulillah menurut pandangan milad yang dilaksanakan tahun 2021 ini cukup mulia, cukup bermakna dari sambutan-sambutan yang disampaikan oleh seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Selatan yang membuat tergenjotnya semangat dari seluruh akademisi Pondok Pesantren Iqra. Yang hadir dari mana aja, Pak? Yang hadir mulai dari anggota DPRD Provinsi, Bapak Bupati Kabupaten Selatan, kemudian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selatan, kemudian dihadiri juga Kepala Dinas Pendidikan, Ketua DPRD, Ketua anggota DPRD, kemudian Pak Camat, Wadi Negari, Ketua LKAM, Ketua KAN, Pak Wadi Negari, Ketua WAMUS, tokoh masyarakat, nenek mama, alhamdulillah semuanya pada hadir mewakili. Termasuk alumni nggak, Pak? Alumni juga luar biasa. Perantau juga ya? Alumni juga menyampaikan sambutannya, kemudian dari sambutannya itu memang menggigit sekali untuk menggendek semangat kita untuk lebih maju ke usaha akan datang. Beliau sudah siap dengan materialnya kalau memang kita membutuhkannya. Harapan untuk pondok pesantren gimana, Pak? Ya, kalau harapan kita untuk pondok pesantren, mudah-mudahan pondok pesantren Iqra yang satu-satunya sudah representatif di pesisir selatan ini akan bisa melahirkan generasi sebagaimana yang diharapkan oleh Ketua DPRD tadi. Kalau bisa tahun ke depannya kita akan dapat melahirkan sang juara dari Hafiz Quran. Dan itu sekarang sudah kita programkan. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama.